Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian, sanjungan, syukur semata kita haturkan untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di tempat baru, suasana baru, semangatnya baru. Kenapa kok tambah baru? Pertama, kita masih terjaga dengan keamanan. Yang kedua, kita masih mendapatkan anugerah kesehatan. Yang ketiga, terjaga dengan keistiqomahan. Semoga sampai mati kita istiqomah. Yang keempat, kita memiliki tanda sebagai mukmin. Bolehkah kita mengatakan aku wong iman lo? Boleh enggak? Enggak boleh. Tapi saya orang iman insya Allah. Tanda insya Allah kita punya. Apa tandanya? Pertama, sebagai pemakmur masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi, dan seterusnya ayat. Sesungguhnya pemakmur masjid itu orang-orang yang beriman. Jelas kita berada di masjid, jelas kita memakmurkannya. Masjid adalah rumah Allah, bangunan atau rumah, di situ disebut nama Allah. Adapun Allah sendiri berada di atas arsy. Allah telah jelaskan tentang dirinya di dalam kitabnya di surah Toha, bisa dibuka. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah zat yang Maha Rahman di atas arsy beristiwa. Mana istiwa? Adalah ala wartafa, tinggi dan naik, tidak menjamah kepada makhluk. Bumi yang kita pijak ke arsy 50.000 tahun jaraknya, andaikan kita mampu menempuh. Allah di atasnya lagi tanpa menjamah. Di dalam kemampuan kita Allah itu jauh. Di dalam kemampuan kita Allah itu jauh. Tetapi kita di depan Allah dekat. Kenapa? Semua makhluk berada di dalam jarinya. Semua makhluk berada di dalam jarinya. Makanya Allah menjelaskan tentang dirinya. Pesan kepada nabinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib.
Bila hambaku tanya kepadamu tentang saya, maka jawablah saya dekat. Di antara bentuk kedekatan adalah ujibud da'watad da'i idza da'ani, atau kama qala ta'ala, saya ngijabai dungane wong sing ndonga ketika dia berdoa kepada Allah. Allah berada di sana, makanya rumah Allah bukan Allah berada di dalam masjid. Tetapi masjid itu rumah Allah adalah rumah, di situ disebut nama Allah. Entah itu ketika adzan, iqamah, sholawat, doa, sholat sunat, sholat wajib, zikir-zikir, di acara taklim, di acara iktikaf, di situ adalah disebut nama-nama Allah. Rumah Allah maknanya rumah, di situ disebut nama Allah. Makanya siapa yang memakmurkan masjid maka memiliki tanda keimanan, dan penduduk surga diisi oleh mukmin. Demikian juga pesan Nabi sallam, idza ra'aitum man ya'taduna ilal masjid fasyhadu bi annahu mukmin. Bila kamu melihat orang membiasakan ke masjid, ada panggilan adzan, datang, selesai, pulang, dipanggil, datang lagi, selesai, pulang, sehari semalam standarnya 5 kali, bahkan kadang lebih. Itu namanya ya'tadun. Ada itu kembali. Wazan ifta'ala berarti mengadakan acara pengulangan kembali. Bahasa kita melebu metu. Melebu dipanggil, metu selesai, dari satu adzan ke adzan yang lain. Bila kamu menjumpai orang seperti itu, saksikan itu sebagai mukmin. Nah, ternyata kita memiliki tanda itu. Dan itu merupakan nilai terbesar. Apa nilai sifat terbesar? Keimanan. Makanya ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu merupakan panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang. Lebih sayang daripada orang menyayangi diri sendiri. Manusia memiliki sifat sayang, Allah menetapkan dirinya memiliki sifat sayang. Sifat sayangnya makhluk memang Allah menempatkan pada dirinya. Sifat sayangnya Allah memang Allah mensifati dirinya dengan sifat sayang. Dan ketika ditimbang, sayang Allah lebih gede karena Allah telah menjelaskan dirinya dengan arhamu ar-rahimin. Di antara yang punya sifat sayang, Allah paling sayang. Sayangnya makhluk karena keterbatasan, sayangnya Allah sesuai dengan keagungan, dan kita butuh sayangnya Allah. Kalau kepada sayangnya makhluk kecil saja kita butuh, apalagi sayangnya Allah yang besar, lebih butuh. Makanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, panggilan kasih sayang. Makanya ketika Allah memanggil ijabai, kenapa? Allah pasti menyayangi. Sebagaimana Allah telah jaminkan, istajibu lillah wa rasul idza ta'akum lima yuhyikum. Ijabai panggilan Allah ketika memanggil kamu. Ijabai Rasul ketika memanggil kamu. Allah hendak memberikan kehidupan baik buat kamu. Nah begitu ijabai, makanya dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, merupakan panggilan kasih sayang, dan itu merupakan nilai tertinggi. Sebagaimana pesan Nabi sallam, la yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak masuk surga kecuali orang beriman. Entah iman dengan tauhid rububiyah, pokok itu, iman dengan tauhid asma wa sifat, keharusan itu, iman dengan uluhiyah Allah, itulah kebutuhan kita. Pencipta, pengatur, pengurus, pemilik alam raya itu Allah, namanya tauhid rububiyah. Allah mencipta, mengatur, mengurus, memiliki alam raya,
nama-nama menunjukkan karyanya, alam raya, contoh karya Allah, ternyata kita hanya setitik kecil dari karya Allah, alam raya yang luas. Makanya kita sangat butuh kepada Allah. Makanya menghambanya kita itu semata hanya kepada Allah, itu tauhid uluhiyah. Sehingga dia menyembahnya hanya kepada Allah, cara yang dipakai caranya Allah, berharapnya rahmat hanya rahmatnya Allah. Itu namanya mukmin, ahli tauhid. Itu derajat yang paling tinggi. Tidak masuk surga kecuali mukmin. Kuncinya kalimat tauhid la ilaha illallah, dia nanti mendapatkan syafaat. Sebagaimana pesannya, as'atun nas bisyafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling beruntung dengan syafaatku nanti di hari kiamat, yaitu orang yang punya ikrar la ilaha illallah muncul dari hati yang tulus. Bagaimana proses syafaat? Manusia di padang mahsyar 50.000 tahun, minta untuk segera diselesaikan. Hubungan manusia dengan Allah putus. Di sana bukan kesempatan doa. Makanya ndonga kaya ngapa tutup. Makanya mereka mencari kepada orang barangkali ketika dia mengadu kepada Allah akan ditanggapi. Siapa yang mereka cari? Nabi Adam. Ketika ketemu gak berani mengadu. Carilah Nuh, ketemu malu. Carilah Ibrahim, sang Khalil Allah, sama ingat dustanya. Carilah kepada Musa AS, makhluk yang diajak bicara langsung oleh Allah, juga ingat dosa membunuhnya. Carilah sang kalim Allah yang dicipta dengan firman Allah kun. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Walaupun nggak menyebutkan dosanya, tapi juga nggak berani. Terakhir Nabi kita, itulah hak saya. Akhirnya beliau disiapkan tempat namanya makoman mahmudatan, di situ sujud. Allah biarkan sekian lama sujud. Akhirnya Allah memanggil, "Hai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah diberi, dongo diijabahi, mengadulah ditanggapi." Disitulah Nabi kita mengadukan untuk umat, ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya orang yang disebutkan punya sifat begini-begini, nanti akan dipanggil, silahkan kamu masuk surga. Itu proses apa itu begitu. Ini kira-kira kita nanti butuh nggak namanya disebut? Fulan bin Fulan, silahkan kamu masuk surga. Mau? Butuh nggak? Itu syafaat. Yang bisa mengadu seperti itu pertama kali itu paling gede itu hanya Nabi kita. Nabi Adam nggak iso. Nabi Adam itu nggak iso. Makanya siapa yang ada adzan dia menjawabnya. Penuncang nopo dereng? Jawab adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tugas kita? Lafadzkan yang sama. Perhatikan jawaban adzan. Karena sering diperhatikan ketika Jum'ah khatib menghadap kepada makmum, kok bibirnya jamaah kok ora patek obah, ki jane jawab apa ora to? Jawab mboten, ora patek obah lho ki. Ati ora oleh. Saya mencintaimu di batinku, ngerti mboten? Akan dapat nilai itu ada syaratnya. Napa? Ma taharokat bihi syafatu, selagi bibirnya bergerak-gerak itu ada nilainya. Lek sing ditependem tok, Allah tahu tapi belum ada hisabnya. Makanya jabatan aja di batin, nglamar di batin. Wah, lamar bolak-balik rata tanggapi. Kapan? Aku batin ana ping 50, oh batin ya ora ngerti.
Emangnya ahli kebatinan ngoten nggih. Bukannya Allah tuh tidak tahu. Tapi ini kasusnya bukan urusan tahu tidak tahu, tapi kasusnya adalah urusan syariat. Urusan syariat. Selesai sholawatlah, selesai doalah, Allahumma rabba hadi da'watid tammah sampai habis. Apa fadilahnya? Adzan dijawab, selesai doa, sebelum doa sholawat dulu. Napa fadilahnya? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Nah, semoga kita dihalalkan. Itu perlu dan itu penting. Itulah tanda keimanan. Semoga kita kokoh dan semoga kita betul-betul ditulis oleh Allah sebagai mukmin. Maka daripada itu makmurkan masjid, penuhi panggilan adzan, jaga ketauhidan, mesti dengan istiqomah. Itu merupakan nikmat besar. Makanya kita bersyukur dijaga dengan keistiqomahan. Itu mukadimah yang butuh kita sampaikan sebagai bentuk syukur kita, dan itu merupakan nikmat terbesar. Kemudian materi yang kita kaji masih kelanjutan tema sirah, sejarah. Masuk poin yang ke-22, kita akan mengenal sejarah diganggunya para sahabat oleh orang-orang musyrik. Kita baca idza'u Quraisyin lis sahabati, gangguan orang Quraisy terhadap para sahabat. Orang kafir itu bisa toleran atau usil? Lek orang Islam kasih sayang toleran napa usil? Hidup untuk memberikan kasih sayang dan memiliki kepekaan yang besar untuk kemaslahatan lingkungan. Nabi kita diutus, tugasnya jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu kecuali untuk menebarkan kasih sayang. Juga penandasan dari Nabi SAW, irhamu fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang beristiwa tinggi naik di atas arsy nanti akan menyayangi kamu. Bahkan ditandaskan ahabun nas ilallah anfa'hum linnas. Paling dicintainya manusia oleh Allah siapa? Yang paling memberi manfaat. Makanya keimanan membuahkan keamanan. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaru min bawaikihi. Tidak sempurna iman satu dari kamu sampai tonggone aman. Keislaman membuahkan keselamatan. Al-muslimu man salimal muslimun min lisani wa yadi. Orang dikatakan muslim dan itu sempurna. Apa tandanya? Lingkungannya mereka sebagai muslim juga aman dari gangguan lisan dan tangannya. Nabi kita pun juga demikian. Asyidaul laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minin. Berat bila kamu mengalami kesulitan, gak tego dan menginginkan haris, ambisi besar. Kalau kamu sebagai mukmin yang aman dan selamat. Makanya ketika beliau itu membimbing kepada umat, mengerahkan semua daya sampai susah karena prihatin. Nyapa mereka kok nggak tanggap ketika
dikeluarkan dari gelap menuju cahaya. Tapi kita tugasnya memang yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur. Ini ciri khas orang beriman itu adalah kasih sayang, toleran, kerja keras, memberikan maslahat. Nah, beda dengan orang kafir. Mau adzan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Alhamdulillah, adzan berkumandang dengan begitu menggema leluasa di mana-mana. Menggema itu namanya negeri Islam. Berkumandang adzan, orang dijabai, orang berjamaah. Maka ini merupakan nikmat besar. Itu tanda negeri Islam. Apa tanda negeri Islam? Berkumandang adzan. Orang berdatangan, rukuk sujud berbarengan, dimudahkan dakwah. Bukan warna pemerintah, warna masyarakat. Kalau ingin mewarnai pemerintah, warnai diri sendiri. Kokohkan profil pemerintahmu berada pada dirimu. Kalau kamu menginginkan pemimpinmu orang yang ahli tauhid, kokohkan tauhid di dirimu. Lek kabeh wong nanti gelem begitu, Allah akan memberikan pemimpin ahli tauhid. Tapi bila orang itu berpaling, ya warnanya ya sebagaimana warna mayoritas. Nah, PR kita masih banyak.
Itu tadi kita mengenal tanda orang beriman dan sifat orang beriman penuh dengan kasih sayang. Di antara kasih sayang Allah yang sangat dominan itu dengan adanya bimbingan. Adanya apa? Bimbingan risalah terjaga. Yang mendapatkan bimbingan bukan sebatas nabi yang dituruni wahyu. Yang dapat bimbingan bukan semata sahabat pendamping nabi sehingga dakwahnya sukses. Yang dapat bimbingan semua manusia mendapatkan hak pertama sebagai profil percontohan, dan Allah itu menjaga dan akan didakwahkan dari masa ke masa. Siapapun dari masa ke masa akan memiliki hak mendapatkan petunjuk yang sempurna. Sampai kali ini kita ditinggalkan Nabi lebih dari 1400 tahun. Bahkan hari-hari di bulan ini banyak orang yang banyak mengenang Nabi, cinta Nabi. Nyawa? Nyawa? Mulut niku napa? Mulut niku napa? Sasi mulut napa mulut niku? Mulut maulud napa mulut dipleset nih? Betulkah Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal? Rolas mulut? Belum dijumpai dalil. Hanya dikatakan lahir hari Senin. Jadi Nabi hari Senin. Diturun wahyu juga hari Senin. Tapi tanggalnya piro mbuh? Tapi meninggalnya Nabi tanggal rolas, iya. Bukti mudah dicari, baca sirah kapan meninggalnya Nabi. Semua sahabat bisa jadi saksi. Tapi kenapa hari kematiannya kok jadi hari kelahiran? Saya khawatir mulut punya makna lain. Nopo? Ya golek masukan untuk mulut bahasa Indonesia. Nggak ngerti lah saya. Itu rahmat Allah. Dengan adanya Nabi, risalahnya terjaga, siapapun mendapatkannya. Sampai kita kali ini Quran 30 juz masih, sunnah-sunnah sahih masih, orang mendakwahkannya terlalu banyak, para penghafal Quran sunnah terlalu banyak, mukjizat pun juga telah terbukti. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, saya yang nurunkan zikir, saya juga yang menjaga. Terbukti terjaga sampai detik kali ini. Orang nguwai titik harokat uai mesti konangan, sehingga orang mendapatkan hak bimbingan dari masa ke masa. Ini rahmat Allah yang besar yang kita wajib untuk menyukuri. Makanya tugas kita di dalam bentuk bermasyarakat mencurahkan kasih sayang sing paling gede dengan cara dakwah. Sebagaimana pesan Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kamu siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tugas kita menyuarakan, bukan mengimankan. Tugas kita apa? Menyuarakan, bukan mengimankan. Lek mengimankan gak iso. Sapa nabi terbaik sing iso ngimanake umate? Wonten? Gak ada. Nabi Nuh ya ndak iso, hanya memanggil anaknya, ya bunaya irkam ma'ana. Malah dijawab gunung melindungi saya, ditolak anaknya. Kurang apa Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Nabi Ibrahim bapaknya juga ndak. Nabi kita paman terkasih Abu Thalib yang pembelaannya pol juga Nabi kita nggak bisa imankan. Maka tugas kita itu adalah menyuarakan, membacakan ayat-ayat Allah, dan ruangan bisa kita isi dengan dakwah. Karena itu di-share kemana-mana dengan gelombang radio, video-video menggunakan media, kan bisa ditangkap di mana-mana. Kira-kira yang bisa ikut kajian di sini, yang di sini tok atau sedunia bisa ikut kajian? Bisa.
Ada yang laporan, Ustaz, dari Bukit Tinggi mengikuti. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Ini bukti ruangan udara sudah kita isi dengan dakwah, sudah ada penangkapnya. Sudah ada penangkapnya. Tugas kita itu memang menyebarkan dakwah. Orang sudah sama memegang alat penangkapnya. Dan itu selalu disuguhkan, dan itu terlalu banyak. Itulah bentuk kasih sayang yang kita berikan. Tetapi orang kafir, entah Yahudi, Nasoro, Majusi, musyrik, sini pol. Dari mana tahu? Sudah mengadakan survei, mereka tuh benci. Nggih. Enggak usah. Kenapa? Allah sendiri memberitahukan. Dari mana tahu? Walan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a milatam. Gak bakalan ridho Yahudi, Nasoro sampai kamu ikut kepada mereka. Nabi niku salahin apa? Kok dibenci? Mongko yang kita sebutkan di atas penuh kasih sayang. Napa dakwahe njaluk bayaran? Napa dakwahe ngelek-ngelek? Akhlak Nabi terbaik. Hanya gara-gara membacakan ayat-ayat Allah. Kenapa? Hasad. Kenapa Yahudi kok hasad? Nyapa sing dadi nabi kok Bani Ismail duduk Bani Israel. Kenapa Nasara juga hasad? Sama. Kenapa tidak dari Bani Israel kok Bani Ismail? Mongko antara Bani Ismail dan Bani Israel itu adalah moyangnya sama. Sinten? Nabi Ibrahim. Ismail putra Nabi Ibrahim. Israel itu Nabi Yakub, juga putra dari Nabi Ibrahim. Allah kan memiliki hak Nabi itu dari mana Allah angkat, entah dari Bani Israel maupun Bani Ismail. Yang keberadaan Nabi kita ini sebabnya adalah diantara doa adalah doanya Nabi Ibrahim. Baca Al-Baqarah 129. Apa doa Nabi Ibrahim di Al-Baqarah 129? Rabbana wa ba'asfihim rasulam min anfusim yatul alaihim ayatika. Silahkan dicek nanti. Dan juga bisyarah kabar gembira Nabi Isa yang mengatakan wa mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kenapa mereka kok benci? Hasad permasalahannya. Apa dosa pertama di permukaan bumi? Hasad. Bila sudah hasad, nanti semua cara akan dipakai. Terang-terangan, sembunyi, gentleman atau pengkhianatan, normal atau kesyirikan, dukun-dukun dikerahkan, syirik disasak. Kenapa? Gara-gara hasad. Termasuk orang Quraisy bencinya pada Nabi Pol. Kenapa sebabnya? Orang Quraisy dipimpin Abu Jahal, dengan pada Nabi Pol. Apakah dia tidak ngerti bahasa Arab, nggak pernah baca Quran, atau dengar Quran tapi nggak paham? Tidak semuanya. Bahasa Arab menguasai, iya. Nabi punya mukjizat, tahu, iya. Quran dibacakan, dia tuh paham, iya. Secara tulis ditanya apa yang ia baca, itu kalau bukan kalam Allah nggak mungkin. Kayaknya manusia nyusun kata-kata seperti itu. Terus piye awake dhewe? Ya, kita ditugasi memperjuangkan marga kita. Kenapa tidak di marga kita, tapi kok di Bani Hashim? Sementara selama ini kita tuh bersaing tidak boleh kalah dengan Bani Hashim. Kok dari Bani Hashim? Sumpah demi Allah kan saya perang. Ini penyebabnya. Mereka tuh bencinya Pol, dikuasai apa? Hasad, fanatik, golongan. Orang-orang yang ikut kepada Musailamah Al-Kadzab, si nabi palsu. Ngerti kan itu nabi palsu? Ngerti, tapi yang apa enggak membela? Fanatik, golongan mengalahkan keimanan. Itu permasalahannya. Makanya gangguan mereka itu Pol. Apalagi orang berduyun-duyun masuk agama Nabi kita, sehingga warisan agama berhala itu semakin hilang pengikutnya. Contohnya
Gak ada pesaingnya wong bakulan laris. Terus nek kono ana sing bakul. Pembeline geruduk pindah rono. Sing bakulan kene ra payu, piye rasane kira-kira? Piye rasane? Hasad. Nyapa kono sing kepayon? Kene kok enggak kepayon. Lah ngoten niku sihir yang berjalan, ya enggak? Sihir. Apa sihirnya? Ya mensihir masyarakat. Disihir matanya, setiap rono kesane kok panggah tutup ae. Nyapa to kamu panggah tutup? Sopo sing tutup? Buka bentino. Lah aku liwat sale panggah tutup. Nah, itu ada sihir. Ini yang menyebabkan. Maka itu mereka mengganggu kepada Nabi, ini permasalahannya. Hasad. Dan itu akan terjadi dari masa ke masa. Nah, makanya mereka itu mengganggu. Makanya tema kita angkat adalah idza'u Quraisyin lis sahabati. Gangguan Quraisy kepada sahabat. Kenapa kok mengganggu? Nah, kita tahu padahal profil Islam adalah profil yang kasih sayang. Tapi kenapa kok ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba? Inilah alam yang sedang kita hadapi. Ada 5 nomor kita baca. Lamma tatkala ro'at melihat Quraisyun, itu kurang titik. Lamma tatkala ro'at melihat Quraisyun, orang Quraisy. Anna ar-rasulah, sesungguhnya Rasul sallallahu asbaha azizan, semakin kuat, muhtaraman, semakin terhormat, dakwahnya semakin mekar wibawa, orang berduyun-duyun, seolah gelombang yang tidak bisa dihadang. Imtanau, akhirnya mereka berhenti an adahu, dari menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Gagal, nggak bisa menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Memang Allah menjamin. Allah menjamin. Mana jaminannya? Wallahu ya'simuka minanas. Dan Allah memberikan kemaksuman kepada kamu dari gangguan manusia. Apapun usaha mereka nggak akan bisa merubah takdir yang ditetapkan untuk Nabi. Walaupun mereka telah sepakat untuk membunuh Nabi. Bukannya Nabi itu kebal, gak ada haji-haji nopo, bisa ngilang. Gak ada. Memang itu jaminan dari Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Tsaniyan waqbalu, dan mereka akhirnya mengarahkan ala ashabi, kepada para sahabat Nabi, bil idza, untuk memberikan gangguan. Harapannya apa? Walaupun pemimpinnya hebat, tapi lek enggak duwe anak buah, belum tikar mboten. Tokone gawede, dagangnya lengkap, tapi ana wong tuku, terus pundi? Sekolahnya magrong-magrong, gurune hebat, fasilitas tempat arek nek murite kon nyapa? Dokternya spesialis pol, opo-opo spesialis, tapi nek pasien setugel wae. Kon ngobati sapa? Mereka punya program, sahabat mau dimusnahkan biar Nabi gak punya umat. Itu arahnya itu ke sana. Dan itu banyak. Ojo sekolah rono, ojo sekolah rono. Di masyarakat banyak sekarang yang seperti itu. Ojo ngaji rono, dielek-elek, banyak seperti itu. Apa? Ingin digembosi dari umat. Tapi apakah sahabat itu akhirnya berhenti gara-gara dihadang oleh mereka sehingga tidak mengikuti Nabi? Ternyata jawabannya bisa kita lihat nanti. Wala siyama, dan tidak terkecuali al-mustad'afin, orang-orang yang lemah. Untuk diganggu, akan nggak jadi pengikut Nabi.
yaitu alladzina orang-orang yang la nasirun, tidak ada penolongnya. Secara teori sahabat nggak ada penolong itu pasti akan jatuh mentalnya dan tidak akan mengikuti. Tapi itu adalah salah sangka. Itu salah sangka. Kenapa? Ya mereka pikir penolong itu hanya bersifat real. Apa harta, apa keluarga, apa konco, apa marga yang menjadi pelindung. Akhirnya yang lemah-lemah nggak punya modal itu digembosi, nanti hilang kesetiaannya, keislamannya, sehingga nggak ada penolongnya. Itu adalah salah sangka. Nasir itu adalah Allah sendiri. Allah punya sifat nasir. Mana dalilnya Allah punya sifat nasir? Nasir, an-nasir itu nama atau sifat? Sifat. Karena kita belum tahu Allah punya nama an-nasir, tapi sifat iya. Mana dalilnya? In tansurullaha yansurukum, yansurukum, nasara yansuru, itu kan sifat kan? Yansuru itu fi'il mudhari', isim fa'ile nasirun. Yansuru sama dengan an-nasir. Dan Allah itu sebagai penolong. Sampai Nabi Ibrahim seolah itu tidak punya bolo blas, dibakar seolah itu mereka sukses, tapi kenyataannya nggak bisa. Kenapa? Nggak ada penolong dari keluarga, harta, pembela, dicencang pisan kayak genini kaya ngono. Monok dawur mibure di atas api ceblok, saking besarnya api. Kenapa kok nggak gagal? Allah sang penolong. Makanya zikirin Nabi Ibrahim napa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sahabat pun juga sama. Selepas perang Uhud, kaum muslimin mengalami luka berat, masuk kategori perang kalah walaupun tidak telak. Kondisi yang luka gak karuh-karuan, ada isu orang-orang Quraisy kembali untuk menuntaskan, mereka merasa menang. Lalu mereka mengancam, ikhshauhum, takutlah kepada mereka. Apa jawaban Nabi bersama para sahabat? Sama yang diucapkan Nabi Ibrahim, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ternyata musuh gak berani mengejar. Maka kaum muslim itu sangat lemah. Sangat lemah. 70 mati, sing luka-luka nganti mlaku gak iso. Itu sangat banyak. Sampai Nabi kita nggak luput dari luka-luka berat, sampai topi bajanya pecah menancap ke geraham. Sampai sing mencabut pakai gigi malah copot. Gigi orang yang mencabut besi yang menancap itu. Nah, seperti itu. Kenapa? Allah sang penolong. Makanya kenyataannya mereka tidak akan pernah sukses menggagalkan dakwah. Fakhodat, maka bertindak kullu qabilatin, setiap kabilah, tu'adzibu, menyiksa, man aslama, orang yang masuk Islam, minha, dari kabilahnya. Jadi waktu itu orang konangan beragama Islam gak aman. Kalau kita konangan di masyarakat uang Islam, aman apa mboten aman? Sangat aman. Sangat aman. Tapi pada waktu itu mek konangan keislamannya gak aman, cekel, siksa. Makanya banyak orang itu menyembunyikan keislamannya, banyak menyembunyikan keislamannya. Kisahnya Abu Dzar ketika mencari kebenaran, akhirnya ketemu dengan Ali, ditunjukkan untuk bisa ketemu Nabi. Niku terang-terangan apa sembunyi? Sembunyi. Akhirnya pan mlaku nek wayah nengen diuncali watu, nek tengene menggok nengen, wayah ngiwa diuncali watu kiwone, atau Ali di depan oleh gayane benakne sepatu, berarti ada bahaya, awakmu nyalip saja tapi jangan bergaya kenal kepada saya. Disembunyikan.
Ketika akhirnya ketemu dengan Nabi, ia ikrarkan kalimat keislaman di tengah khayal ayarawi di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Wes gerutuk wong. Iya puy rakar karuan nganti kelenger. Akhirnya Abbas datang menelungkupi. Celaka kalian. Kenapa kamu ganggu orang ini? Ini orang Ghifari. Bila kamu lewat kafilahmu di sana nanti dihadang gimana? Mereka berhenti mengganggunya. Akhirnya diobati mari. Ketika sudah sembuh, muni kalimat keislaman, iya pu'i lagi. Loh, berat dikala itu. Ya gitulah mereka, gangguannya itu pol. Apa itu bentuk gangguannya? Bil habsi ada yang dipenjara. Wadhurbi ada yang dipukul. Wal ju'i ada yang dilaparkan. Wal atas ada yang dihauskan. Kata sampai-sampai soro ada yang menjadi al-wahidu minhum salah satu dari mereka la yastati ul julusa nganti nemeni lek nyiksa lungguh wae gak iso. Napa kira sing digiyepu nganti lungguh gak iso? Pokoknya sampai dedel duel kira-kira gak kena lungguh. Ya bisa jadi. Itu gambarannya. Sampai walanya dari dia tidak tahu mayakul apa yang ia katakan. Kenapa? Saking sangatnya sakit mengigau, saking nemeni. Min syiddatil adab dari siksa yang amat sangat. Ya gitulah kondisi orang-orang musyrik. Kita bisa mengetahui kenapa mereka sesadis itu. Ya tadi kasar. Fanatik golongan. Kenapa agama ini berkembang? Yang akan mempengaruhi mereka sampai seperti itu. Padahal kita bila melihat kekafiran mereka, kesyirikan mereka, yang ada itu maafin ngamuk atau prihatin? Ngamuk atau prihatin? Umat Islam melihat kekafiran, kesyirikan merajalela, ngamuk atau prihatin? Prihatin. Azizun alima anitum, abot melihat kesusahan yang kamu rasakan. Harisun alaikum bilmu minin, sangat ambisi, muka-muka iman, muka-muka iman. Sampai Nabi kita bukan sebatas prihatin ketika memandang, sampai mereka berkata Nabi disakiti, Nabi tidak terbersit untuk emosi, balas dendam, ngamuk, tapi yang ada doa dengan tulus sambil mengusap darah. Doa Nabi nopo? Lo mati kau di anam kaumun lah. Ya Allah, ya Allah beri petunjuk mereka. Kenapa mereka ini belum tahu? Dilarani nanti seperti itu loh Nabi. Dan sahabat itu teman seperti itu. Kenapa? Itu memang uswahnya. Jadi beda sekali karakter mukmin sama karakter kafir. Wa mimman udzibu, di antara yang disiksa di sana ada Bilalun Bilal. Silahkan dibaca setidaknya buku yang mudah didapatkan nopo? Karakteristik 60 sahabat. Silahkan baca. Nanti bila kita membaca nanti akan menggugah semangat, semoga semangat keimanan. Silahkan dimiliki, paling regane yang murah, bukunya kandel paling ya 50.000 ngoten nggih. Mesti waca sak keluarga gak kalau entek. Nggih 20.000 tinggi lungguh bakso wong 5 kurang mboten? Kurang. Kadang bakso sak mongkok enek sing 40.000. Iki suwida ya mek siji setugel kayak wonge 5 piro jatahe. Tapi lek buku dibaca wis to gak entek-entek. Dampak dari membaca, silakan rasakan membaca sejarah mereka. Lihat sejarahnya Bilal, silahkan dibaca. Miliki buku. Apalagi kita dimudahkan rantai buku di-download untuk HP, panggil metu nggih. Rasah tuku lho nggih. Cek kakian pulsa, mengin download buku sitok ae ngentekne piro.
Murah. Silahkan dibaca. Kita nggak bisa mengurai. Kenapa? Terlalu panjang kisahnya. Ini PR. Baca buku seperti itu. Dan juga kisahnya Ammar bin Yasir. Akhuhu saudaranya, abu bapaknya, ummuhu ibunya. Gimana nasib ibunya Ammar? Sinten namanya? Sumayyah. Terus pun di model mati ini. Disiapi jaran loro, sitok ditepne rono, sitok ditepne rono. Taline jaran dicencangne sikil siji, dicencangne sikil siji. Jarane ten mlayu rono. Terus nggawa napa kira-kira? Sikil sitok katut rono, sikil sitok katut rono. Niku urip-urip. Berat mboten deritane. Sampai seperti itu. Demikian juga kisahnya Khabbab bin Arad. Kisah yang lain banyak. Kerja di pandai besi dicosne gegeri, posisi menganga, kaya ngapa rasane. Enak sing digantung. Sirene nek ngesor awak ditaleni gantung-gantung ngeten. Kayak ngesore dicepaki banyu, sirene mlebu banyu. Terus pundi? Kaya ambekan klupuk-klupuk. Digantung tok niku wis kemenge ra kar-karan lho nggih. Nggih mboten? Digantung tok niku lho. Kayak sirah mlebu banyu terus piye? Mek ugal-ugil tok ngoten. Sampai pingsan. Begitu bisa siuman dan sudah dilepas, lari kepada Nabi mengadu. Nah, akhirnya surah An-Nahl sekitar 1 kan menceritakan bagaimana orang bersiasat katanya dipaksa. Itu siksanya tuh luar biasa. Nah, ternyata kita belum pernah mengalami nasib seperti itu. Kita tuh sak penak-penake wong. Nggih mboten? Dan sak penak-penake wong kae. Nah, itu materinya selesai. Sekarang kita masuk kepada rangkuman. Ada 6 nomor. 1, orang berjuang butuh semangat. Orang berjuang butuh napa? Semangat. Tiang ben saged menikmati lezatnya makan butuh semangat makan mboten? Nek wetenge wareg, besesek, enak mboten dahar? Nyawang rasa-rasa. Sak sendok mungkak-mungkuk ngoten iki. Kapan kita semangat? Ketika sehat, lapar, apalagi puasa. Jangankan lezat masakannya, banyu tok niku diombe, lezatnya gak karuh-karuan. Nah, kita butuh bagaimana kita beragama punya semangat seperti itu. Sehingga bila kita butuh semangat kayak begitu, kita nanti beragama itu nikmat. Tapi kalau kita nggak memiliki rasa semangat, beragama itu kados sepur tumbuk mogok, penyurung, kayak dalannya bledes pisan terus pundi. Seperti tumbuk mogok dalannya bledes penyurung terus pundi. Kuat mboten? Betul bila nggak punya semangat. Makanya kita butuh semangat. Nomor 2, di antara penyemangat dengan menyelami semangat juang generasi teladan. Di antara penyemangat, nopo? Dengan menyelami semangat juang generasi teladan. Belajar sirah ini pentingnya. Lihat bagaimana perjuangan Nabi. Lihat bagaimana perjuangan Abu Bakar, Umar. Perjuangan orang-orang lemah yang kita sebutkan di atas, Bilal CS. Seperti apa perjuangan mereka? Ya, bila memiliki bukunya, kita memancing saja kali ini. Kita pancing saja. Nanti berikutnya silahkan dibaca. Insya Allah dengan membaca nanti akan timbul itu. Semoga Allah menimbulkan semangat. Ya Allah, mereka itu luar biasa. Aku renek apa? Renek apa-apa nih. Yang kadang kita tuh sudah merasa cukup. Padahal kita dibanding mereka sak propirone kira-kira nggih. Nyamut. Makanya berpesan am hasibatum
antadkhulul jannah walamma ya'tikum masal ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Apakah kamu yang gitu-gitu itu sudah merasa cukup masuk surga? Adakah di antara kita ngene iki calon penduduk surga ngoten nggih? Nggih. Apa yang sudah kita kerjakan? Sahabat saja yang mendapatkan derita itu kepada mereka ditujukan. Yang dikeluhkan, yang disampaikan kalian itu Nabi. Ya Nabi mintakan kepada untuk menolong kepada kita. Mereka itu tertindas mengadu kepada Nabi, pantasnya dilayani, setidaknya dimotivasi hatinya, tapi malah diseneni pisan. Apa kurang lebih bahasa lugunya? Apa rumasamu awakmu ngono ki wis pol-polan. Delok ento wong dhisik sadurunge awakmu. Kelasé duduk awakmu, tapi kelasé Nabi. Awakmu kan cuma sebatas sahabate Nabi. Wong dulu itu malah Nabi pilihan Allah. Enek sing diblathok dadi loro awake. Enek sing dicepot kulite, napa basa Jawane? Beset. Nek beset pedus ngono sik lumayan, belet beset ngono penak. Lagi wong urip-uripan garuk nglongkok kulite. Kami itu belum apa-apa dibanding dengan mereka. Yakinlah yang saya sampaikan itu hak. Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Cuma kamu kurang sabar. Sahabat yang ngono nih. Monggo perjuangannya sampun habis-habisan. Lah kita sik kaya ngene kok sudah masa cukup. Ah, sok kaya aku kok benanu ngaji wis kentul-kentul. Oh, jelok dikentul. Lihat, makanya untuk membangkitkan semangat kita itu lihat bagaimana semangat juang generasi teladan. Ini PR, baca sejarah mereka. Kita nggak bisa mengungkapkan semuanya. Nomor 3, unsur penyemangat. Bapak sering tiang neko sebabnya kondisi ini tertekan, sering neko ajak-ajak, wah timbang ini perang nih. Ada seperti itu, dan itu wajar terjadi. Kenapa? Ada beberapa hal yang butuh kita ketahui. Di sini di poin ketiga disebutkan unsur penyemangat, diantaranya bila ada saking semangatnya yang ngajak perang menokai. Itu apabila kita jumpai ada orang di kanan kiri kita, keton dhisik wong ngono kuwi ada. Nyapa? Ngajak perang karena merasa tertindas. Kira-kira pendorongnya apa? 1, besarnya fadilah syahid. Napa fadilah yang mati syahid? Darah belum menetes, pahala dosa sudah dijamin diampuni. Kemudian nanti akan dikawinkan dengan bidadari surga. Dia berada di perut burung hijau yang bertengger di lampu bergelantungan di bawah ars, yang ketika berterbangan di area surga bisa membawa 70 anggota keluarganya. Kadang ketika melihat fadilah mati syahid itu kadang sing ngajak perang. Umar pun juga ngontok ketika ditandatangani dari perjanjian Hudaybiyah. Kenapa kita tuh manut ae? Umroh tausan ngarep ya wis ora apa-apa. Tolong dinotok ya wis ora apa-apa. Setelah ditandatangani, lek wongku gamblok awakmu balekno lho ya wis ora apa-apa. Lek bolongmu gamblok aku aja larang ya wis ora apa-apa. Libur perang 10 tahun ya ora apa-apa. Iki jenenge Nabi apa to kok manut ae. Apa kata Umar? Bukankah bila kita mati bangkai kita di surga? Iya.
Bukankah bangkai mereka itu di neraka? Iya. Mengapa kita dihina manut? Wis toh, aku iki utusane Allah. Ada seperti itu. Itu diantara penyemangat. Yang B, diantara unsur penyemangat, yaitu keterlaluannya wong kafir. Wong kafir ini kok mulo soro wong Islam nemen mboten. Silahkan lihat bagaimana ngerinya. Kalau di kanan kiri kita kayaknya kita nggak jumpa, tapi lihat sejarah, apalagi internasional. Di negeri-negeri yang lemah, entah di Palestina, di Myanmar, di Rohingya, di Suriah beberapa waktu yang lalu, gimana nasib umat Islam? Ramentolonya Allah. Itu akan menimbulkan gairah ingin membela. Termasuk untuk unsur penyemangat. Termasuk yang ketiga, kasihan derita yang diderita muslim yang madlum. Roh dulure disiksa, gak mentolo, bangkit pengen membela. Itu termasuk pendorong untuk apa? Penyemangat. Ada lagi yang lain adalah ingin segera tercapai harapannya. Panggah ngene, kapan kita merdeka? Itu diantara pendorong-pendorong orang itu timbul apa? Semangat, termasuk enek sing ajak-ajak orang. Kita butuh membaca. Yang keempat, semangat ini butuh fondasi yang kuat. Apabila kita itu ingin merdeka, mandiri, sukses, wibawa, gak ada gangguan, gak dipengaruhi tapi mempengaruhi, ingin berjuang, maka perjuangan itu butuh fondasi yang kuat. Apa fondasi yang kita jadikan landasan? Bentuknya jihad dan kabirah, jihad yang besar. Sebagaimana ada di surah 25 ayat 52. Surah nopo 25? Al-Furqan. Ayat berapa? 52. Gimana lafadznya? Wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabiron. Jangan kamu taati wong kafir, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Perintah untuk Nabi menjihadi wong kafir dengan jihad yang besar. Ini jihad di Mekah atau jihad di Madinah? Jihadilah wong kafir dengan jihad yang besar. Ini di Mekah atau di Madinah? Ayat ini makiyah, masih ada di Mekah. Bihi itu dengan Quran. Allah katakan jihad dengan Quran itu jihad yang paling besar. Al-Furqan 52, jihadan kabiro. Dan itu belum ada jihad perang. Yang ada di Pulau Soro disakiti nganti Bilal nasibe kaya ngono, ibuke Ammar nganti sak meninggali. Itulah bentuk profil jihad yang besar. Kalau gitu apa yang dikerjakan Nabi bersama para sahabat selama 13 tahun di Mekah? Itulah hakikat jihadan kabir sebagai fondasi. Apa yang dikerjakan Nabi? Ilmu, amal, dakwah, banyak memberikan maaf, sabar, menjaga istiqomah. Itu bentuk jihad yang besar. Maka jihad punya mana perang kalau tidak punya jihad yang besar ini? Itu bikin rumah nggak punya fondasi. Bila orang itu berpikir jihad itu namanya perang, kalau itu tidak punya fondasi jihad yang besar, ibaratnya bikin rumah nggak ada fondasinya. Ra nandur panen mboten? Ra rabi duwe anak mboten? Ra manjing bayaran mboten? Ora usah ngapalne juk-juk apal Quran ngoten iki. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Maka materi ini diantara penyitaan jiwa jihadan kabirun. Jadi kondisi sahabat yang ada di
Mekah mengalami kondisi begitu. Ini merupakan cara menyetak kejiwaan supaya betul-betul menjadi muslim yang militan. Makanya mereka diajak menanam fondasi. Bentuknya apa? Jihadan kabiron, jihad yang besar. Ternyata jihad yang punya makna kita perang itu kan sudah di Madinah setelah diterpa punya fondasi yang kuat selama berapa? 13 tahun. Dan orang itu sering tergesa-gesa. Sering tergesa-gesa. Dan itu penyakit yang bahaya. Penyakit apa? Kesusu, istiqjal. Dan itu ada pada semua manusia. Wa khalaqal insanu min ajal. Manusia dicipta punya sifat tergesa-gesa. Rong wayah matang pengen dan matang dikarbit. Gedang cek uncet karbit yo ketok meringin dari pangan bakno. Nek kepane tok ae. Islam enggak membimbing kepada kita seperti itu. Enggak membimbing kita seperti itu. Makanya yang harus kita selami itu adalah jihadan kabiron ini. Potensi yang menganga di bedan di depan kita. Ini adalah potensi apa? Jihadan kabir, bukan jihad punya makna perang. Karena jihad punya makna perang itu ada kronologinya. Dan itu bukan semangat, tapi ada kronologinya. Ada urut peristiwanya. Napa niku? Harus ada pemimpin ahli ilmu dulu. Yang kedua, ilmu menyebar. Masyarakat berduyun-duyun menerima. Dan mereka siap diterpa dengan musibah terberat sehingga masuk kepada wilayah jihadan kabiro. Sehingga nasibnya wong koyok Bilal, Ammar, Khobab itu harus ada dulu. Sampai puncaknya nabinya mau dibunuh rame-rame. Itu kronologinya. Ketika sudah mencapai puncak baru hijrah. Hijrah pun juga disiapkan tempat hijrah. Ketemu Muhajir Ansor, baru dikejar, itu membela diri. Itu jihad punya makna kita. Sementara kita gejala kesana tidak ada. Gejala kesana kita tidak ada. Konangan Islam kita diganggu. Kita bikin masjid diganggu. Kita menyuarakan adzan diganggu. Kita berjamaah diganggu. Kita kajian diganggu. Kita menampakkan atribut keislaman diganggu. Kita enggak melu acara-acara syirik bid'ah ternyata diganggu. Kita dakwah diganggu. Oh, enggak ada kok gelek liyane. Kenapa ini enggak diselami? Jihad kita sekarang bukan jihad kita, tapi jihad kita punya mana jihadan kabiro. Apa? Ilmu, amal, dakwah, banyak memberikan maaf, sabar, istiqomah, membangun peradaban lewat pendidikan. Kira-kira kita ngekehne anak nyaman boten? Yuk, ngekehne anak nyaman boten? Kondusif ngekehne anak, aman, nggak kaya nek Palestina belai. Nggih, aman. Anaknya akeh, setiap desa bikin TK. Kumpulkan kepada pendidikan SD yang betul-betul sunnah. SMP-nya demikian. Ini potensi kita, jihad kita itu. Sehingga yang tua-tua mati, anak-anak kita menjadi terdidik generasi robbani yang punya ilmu, amal, dakwah, S1, S2, S3. Yang tua mati mau udah mengganti, sudah berubah. Itu caranya. Itu namanya jihadan kabiro. Rasa golek-golek jihad yang punya makna perang. Jenenge nantang perkara. Nabi memang ngajak-ngajak ya, duel yo, ngoten nggih. Yang ada la tatamannau liqa'al aduwi. Ojo arep-arep ketemu musuh. Yang ada jihadan kabir. Maka tuh lihat sejarah. Berikutnya nomor 5,
Bila tidak ada fondasi ini, maka akan berakibat terulangnya nasib jelek Bani Israel dan orang munafik. Bila tidak ada fondasi ini, akan berakibat terulangnya nasib jelek yang menimpa Bani Israel dan munafik. Apa yang dimaksud fondasi ini? Gak menerjuni jihadan kabiro, gak menyibukkan diri dengan ilmu, amal, dakwah, sabar, istiqomah, memaafkan, membangun generasi dengan pendidikan. Bila fondasi ini kita tidak punya, fondasi itu tidak punya, maka bila orang itu ngajak perang, itu nanti nasibnya akan seperti nasibnya siapa? Bani Israel dan nasibnya wong munafik. Sekarang kita lihat sekilas apa isi dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-246. Alam taro ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa yid qalu ni nabiyyin lahum ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa banaina falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin. Tidakkah kamu melihat tokoh-tokoh dari Bani Israel sepeninggal Musa? Mereka mengatakan kepada Nabi yang membimbing mereka, "Hai Pak Nabi, tolong pilihkan raja yang akan memimpin kami perang di jalan Allah." Ngajak napa niki? Ngajak perang. Perang yuk. Apa kata sang Nabi? Jangan-jangan nanti bila diwajibkan perang ternyata kamu nggak sido. Nantang-nantang dong ayo jebule ra sido. Engko gek ngono. Apa jawabnya? Loh, mana mungkin kita nggak perang di jalan Allah? Kita kan sudah diusir dari negeri kita, keluarga kita. Tapi ketika sudah dipilihkan raja untuk memimpin perang, kenyataannya berpaling. Akhirnya Allah pilihkan siapa? Tolot atau Jalut? Tolot dong. Lalu mereka diuji. Kita nanti akan melewati sungai kalau oleh ngombe. Kecuali bila terpaksa hanya satu cawukan. Begitu mereka menempuh perjalanan panjang, haus, lelah, roh sungai. Napa sing terjadi? Sing rang ngombe gak sepiro jumlah. Ternyata malah kuat. Sing rapatek kuat ngempet hanya satu cawukan jek selamat. Tapi mayoritas yo bebek roh banyu. Terus pundi? Gak semata ngombe, lah perlu sambil menyelam minum air sakwa reke ngelili. Nah, itu contohnya. Makanya apa yang Allah suguhkan maksimalkan semangat kita ke situ. Silakan dibaca sampai beberapa halaman itu cerita itu. Silakan. Ini hanya kita nukilkan satu ayat saja. Ternyata orang di kanan kiri Nabi ada yang juga mengalami sejarah yang sama. Kita baca di An-Nisa yang ke-77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atawuz zakah. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang dikatakan tahan dirimu, ojo ngengkel, ngejak perang. Yang ada saja kamu isi apa? Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Ojo golek sing neko-neko seperti itu. Semangatmu untuk semangat cari
ilmu, amal, dakwah, memakmurkan masjid, memakmurkan masyarakat dengan zakat, kerja yang halal. Untuk pribadi sederhana, banyak berbagi, siapkan generasi. Tapi mereka itu malah ngajak perang saja. Apa yang terjadi? Falamma kutiba alimul qital idza fariqum minhum yahshaunan nasa kahos yatilah au asyadda wasyah. Ketika mereka betul-betul diwajibkan, ternyata sekelompok mereka wedine yang manusa kaya wedine kepada Allah. Renek jago PTKT kluruk-kluruk. Dong ngendi jago ngucir wes ra sumbut belas. Lek mau ngengkel dibuyuri tok ngono wes langsung ngucir. Orang munafik. Dan banyak ungkapan ayat seperti ini. Banyak ayat ungkap seperti itu. Di antara mereka berkeluh kesah, wa qala rabbana lima katata alainal qital. Ya Allah, kenapa kau wajibkan perang kepada kami? Loh, koknya apa diwajibne perang? Lah sing ngengkel mengke sapa? Dong dilayani jebule ngledek. Itu nasibnya wong munafik. Makanya semangat perangnya di perang Uhud nganti akhirnya nggembosi sepertiga. Siapa mereka sing gembosi? Munafik. Sehingga yang perang itu hanya 700-an kurang. Kena musibah, wah munafik lek ngoceh gembosi ra karu-karuan. Maka daripada itu memang betul kita butuh semangat apa? Juang. Tapi kita wajib tahu apa yang harus kita munculkan semangat. Allah pilihkan waktu kepada kita yang terbaik. Apa? Jihadan kabiro. Jihad yang besar. Bentuknya tadi apa? Ilmu, amal, dakwah, banyak memaafkan, sabar, istiqomah. Itu tugas kita. Kita obah-saobah aman. Itu anak akeh aman, pendidikan aman, sholat aman, ngaji aman, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Generasi tua mati, generasi muda mengganti. Ya kita marakkan. Bagaimana suasana aman kondusif seperti yang kita rasakan itu untuk apa? Kaderisasi sebaik-baiknya. Sementara masyarakat banyak yang terbuai oleh keadaan aman, yang kadang dikhawatirkan. Kenapa? Ya kena falsafate huruf Jawa napa? Nek dipangku mati, dipenakne gak disyukuri, hanya untuk pesta. Lihat generasi muda, pesta rebutan HP, pesta apa malah? Miras, balapan. Ini garapan. Itu garapan. Kondisi luar biasa digunakan salah guna. Ternyata begitu. Perintahnya tegakkan sholat, tunaikan zakat, nggak banyak yang memanfaatkan, dan banyak orang itu mengambil jalan pintas. Nah daripada itu terakhir jihadan kabiran sebagai kondisi jihad berikutnya, dan sekarang kita berada pada kondisi jihadan kabiron, bukan jihad punya makna apa? Qital, bukan. Makanya apabila kita melihat kondisi pemerintah dituduh jelek dengan segala kedzalimannya, tuduhlah jelek diri masyarakat. Gak usah nuduh jelek kepada siapa? Pemimpinmu. Lah awakmu radus ambune ngelek-ngelek sing tok salahne ambune. Ya dosa kono, terus resik kan ambune ilang. Engko sepeda motor uline entek, lampune merah, sing disalahne lampu merah, disalini lampu hijau, ya enggak menyelesaikan masalah. Bene lampune abang. Deloken wae engko adae ulin entek jokono, kelek wis berubah hijau. Enggak usah ngusik-ngusik pemerintah. Bukan permasalahannya di situ. Permasalahannya saking jeleknya masyarakat. Lihat, sing semangat cari ilmu sama tidak banyak mana? Yang mengatakan senang ngaji, yang pakai manhaj benar sama tidak banyak mana?
Yang katanya butuh taat itu penting, kenyataannya yang taat sama syirik banyak mana? Yang katanya butuh ibadah, yang sunnah sama bid'ah banyak mana? Yang katanya butuh masjid, antara masjid sing nganggur karo masjid sing makmur banyak mana? Banyak masjid nganti adzane gak enak sing adzan. Lihat yang gunung-gunung luhur ora enak diadzani. Bisa membuktikan? Terlalu mudah. Andaikan teko sapa sing teko? Sing sepuh-sepuh sing nomnya ndi? Ini penyakit itu ada di masyarakat, bukan berada pada pemerintah. Masyarakat itu sing ngomong. Nah, tugas kita membenahi masyarakat, berangkat dengan diri sih. Suami gimana suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik. Bila semua orang tua mau begitu, nanti masyarakatnya berduyun-duyun menerima. Allah mudah memberikan pemimpin yang baik. Semangat kita arahkan ke sana. Makanya bila kita tuh butuh membawa semangat, ada semangat cari ilmu, semangat mengamalkan ilmu, semangat berdakwah, semangat menyiapkan kader, semangat memakmurkan masjid, semangat kerja yang halal, semangat bersedekah. Ini semangat yang harus kita pupuk. Makanya yang butuh kita baca, jangan banyak membaca kisah perang. Saya kayak perang, ngono kapan budal perang. Setelah perangnya terus apa? Orang duwe fondasi, pengen bangun bangunan, ya tidak bisa berdiri. Nah, ini tema yang kita kaji kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada tanggapan silahkan. Bagaimana sikap yang benar tatkala menghadapi gejolak fitnah di suatu negeri? Gejolaknya masyarakat dimiskinkan, hartanya tinggi, pesta kelompok elit, ya sabar. Punggungmu dipukul, ya sabar. Siapa yang memberikan jawaban? Walaupun hartamu dirampas, walaupun punggungmu dipukul. Ini kan fitnah yang dimaksud. Di mana-mana yang menjadi pemicu geger ini kan apa? Rebutan duit. Di mana-mana pemicu geger apa? Rebutan duit. Ini sudah dibaca oleh Nabi dengan wahyu. Walaupun hartamu dirampas, punggungmu dipukul, ujung-ujungnya rebutan duit. Nah, seperti itu. Gimana? Sabar. Kenapa? Punggungmu dipukul karena memang mereka itu bisa merubah takdir butuh. Memang ujianmu terus ekonomi, memang punggungmu dipukul. Duitmu dirampas, memang mereka itu sebagai asli iso ngerampok haknya orang itu sebenarnya itu enggak. Memang sudah ada tulisannya. Memang itulah yang diberikan. Jawabnya apa? Sabar. Nah, begitu. Sabar. Sibukkan dengan kegiatan yang manfaat. Imam Ahmad bin Hanbal, berapa banyak masyarakat dieksekusi sampai nggak tahan. Lihat sejarahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad, kenapa dikatakan sebagai imamnya Ahlus Sunnah? Banyak uang disiksa nggak tahan. Kenapa? Pemerintah punya program harus diakui masyarakat Quran adalah makhluk karena kena akidah Mu'tazilah. Gak banyak yang tahan. Imam Ahmad diprogramkan 10 cambukan mati, tapi sampai 18 cambukan cuma pingsan. Orang menunggu, fatwakan untuk jihad. Ojo, sabar. Itu tidak menyelesaikan masalah. Gak menyelesaikan masalah. Itu permasalahannya dari masa ke masa. Pemberontakan as-as, cuma nggak sabar. Pemerintah waktu itu dolimi Pol. Siapa panglima perangnya? Hajjaj bin Yusuf. Ngerinya Pol. Apa kata hal ilmu? Sabar. Seolah mereka itu bisa menang, tapi kenyataannya dia malah mati bunuh diri. Lihat sejarahnya. Sabar kuncinya. Jeleknya penguasa itu bukan karena semata penguasa itu jelek, karena masyarakat banyak yang jelek. Kita tuh belum banyak dakwah. Terlalu kecil dakwah kita itu, masih terlalu kecil pengaruhnya. Kita ngomong diregane wong
ora dirungokne kuping. Coba kita ngomong diajeni wong ora dirungokne kuping. Nah, kita tuh dakwah orang didengarkan, kita belum punya pengaruh. Gimana bisa? Bagaimana menanamkan keikhlasan di dalam berjuang? Karena hati selalu berbolak-balik. Pertama, kita jangan berpanjang angan umur kita panjang. Bisa jadi esok kita sudah mati. Makanya segera beramal. Yang kedua, ketika mau tidur muhasabah. Mau tidur muhasabah. Walaupun setiap selesai sholat kita muhasabah, astagfirullah, itu kan muhasabah kan. Berucap astagfirullah, astagfirullah kan muhasabah kan. Zikir sesudah sholat. Mau tidur diulang semuanya. Mana baik buruk yang sudah kita miliki? Ternyata itu masih banyak kurangnya. Kalau begitu segera berbenah. Segera berbenah. Apa pembenahan kita? Dengan waktu yang hanya sehari, besok mungkin tuh mati. Apakah bekal andaikan saya mati itu sudah cukup? Nah, pembenahan kita ada di situ. Apabila kita bisa seperti itu nanti kita akan segera menyiapkan, disitulah keikhlasan bisa kita pupuk. Bila ada ancaman mati, mereka itu bukan malaikat maut. Bila ada ancaman perampasan harta, mereka itu juga orang-orang yang bisa merubah takdir. Matiku ada jatai, resiko juga ada jatai, dan umat ini tidak akan hancur gara-gara kelaparan. Yang ada adalah ketidakakuran sesama kaum muslimin. Kenapa? Nggak ada pengikat ketauhidan. Nggak ada pengikat apa? Ketauhidan, menyatukan umat itu dengan tauhid. Nah, kita masih terlalu jauh dari terpenuhinya. Nah, begitu, Allah alam. Demikian yang kita sampaikan, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.